Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Ance. Hari ini di pelajaran agama Katolik, kita akan belajar tentang 3 Majus dari Timur. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami hari ini. Kami mau memuji nama-Mu dan mempersembahkan hati kami. Bantulah kami agar selalu dekat dengan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang 3 orang Majus dari Timur. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kita dapat mengenal kisah 3 orang Majus dari Timur sebagai wujud kasih Allah yang maha baik. Juga dengan mempelajari materi ini, kita dapat bersyukur atas kedatangan 3 orang Majus dari Timur, sehingga pada akhirnya kita mampu melakukan perbuatan kasih sebagai wujud pewartaan kabar gembira tentang kedatangan 3 orang Majus dari Timur. Mari kita lihat beberapa gambar ini dan kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah kamu pernah mendapatkan hadiah? Siapa di sini yang pernah mendapatkan hadiah? Oke, banyak ya yang pernah dapat hadiah di sini. Nah, beberapa dari kita sering mendapatkan hadiah atau kado. Biasanya pada saat apa ya kita mendapatkan hadiah? Kapan kalian biasanya mendapatkan hadiah? Oke, biasanya pada saat kita ulang tahun yang paling banyak. Atau misalnya pada saat kita naik kelas. Atau misalnya pada saat nilai ulangan kita bagus. Atau misalnya pada saat kita menang lomba-lomba tertentu. Kalau kita ikut kejuaraan, kita ikut lomba lalu kita menang, ada orang tua atau keluarga kita yang memberikan kita hadiah. Lalu yang berikutnya, kira-kira kalau kalian diberi kesempatan untuk memilih hadiah, kalian mau hadiah apa? Ada yang mau boneka, ada yang mau bola, ada yang mau robot, ada yang mau permainan mobil-mobilan. Oke, ada yang mau laptop, tidak ada yang mau makanan kah? Makan juga enak tuh, jadi minta hadiah dimakan juga tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya, siapa yang biasanya memberikan kamu hadiah? Yang paling pertama adalah orang tua. Kalau untuk anak-anak yang masih ada orang tua, biasanya orang tua yang kasih dia hadiah. Lalu biasanya juga dapat dari kakak atau nenek, atau misalnya teman-teman juga biasanya memberikan hadiah. Misalnya pada saat Natal bersama, kita tukar kado dengan teman-teman, itu artinya kita mendapatkan hadiah dari teman-teman kita. Bagaimana perasaan kita kalau kita dapat hadiah? Apakah di sini ada yang sedih kalau dia dapat hadiah? Tentunya tidak. Rata-rata dari kita pasti senang kalau kita dapat kado atau kita dapat hadiah. Baiklah anak-anak, jadi hadiah atau kado selalu membawa kegembiraan bagi siapapun yang menerimanya. Terlebih bagi anak-anak yang selalu mengharapkan hadiah pada saat-saat istimewa dalam hidupnya, seperti ulang tahun, naik kelas, dan juga lainnya. Demikian juga ketika Yesus lahir, ada 3 orang Majus dari Timur yang datang menyembah Yesus dengan membawa hadiah. Kira-kira apa ya yang dibawa oleh mereka? Yesus juga pernah loh dapat hadiah. Kapan Yesus dapat hadiah? Mari kita simak ceritanya. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir.
orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Di sebelah timur. Nah, setelah kita menyimak videonya tadi, mari kita menjawab pertanyaannya. Siap? Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama, siapakah yang mengunjungi bayi Yesus? Siapa yang bisa menjawabnya? Siapa yang mengunjungi bayi Yesus? Ya, yang mengunjungi bayi Yesus adalah 3 orang Majus dari timur. Pertanyaan kedua, kita lanjut ya. Apa yang menjadi petunjuk 3 orang Majus untuk mencari bayi Yesus? Yang menjadi petunjuk 3 orang Majus mencari Yesus itu apa ya kira-kira? Jawabannya adalah bintang yang mereka lihat di timur, atau yang sering disebut dengan bintang timur. Pertanyaan ketiga, siapa nama raja yang ingin membunuh bayi Yesus? Kenapa dia ingin membunuh bayi Yesus? Raja yang ingin membunuh bayi Yesus itu adalah Raja Herodes. Dia ingin membunuh bayi Yesus karena dia takut saat Yesus sudah dewasa nanti, Yesus akan menggantikan dirinya sebagai raja. Jadi dia takut taktanya itu diambil, maka dia ingin membunuh bayi Yesus saat Yesus masih
kecil itu. Dia takut kalau seandainya Yesus besar, Yesus akan menggantikan posisi dia sebagai raja yang berkuasa. Pertanyaan berikutnya, siapa ya nama dari ketiga orang Majus itu? Tadi di videonya tidak disebutkan, tapi apakah dari kalian sudah ada yang pernah mendengar sebelumnya siapa nama 3 orang Majus? Ketiga orang Majus tadi namanya itu adalah Gaspar, Melchior, dan juga Baltasar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk apa 3 orang Majus mau bertemu Yesus? Apa ya jawabannya? Kira-kira ada hal penting apa 3 orang Majus itu datang mau bertemu bayi Yesus, datang jauh-jauh? Jadi 3 orang Majus itu mau bertemu Yesus untuk menyembah. Mereka percaya bahwa Yesus adalah raja yang baru lahir, seperti yang ditunjukkan oleh bintang di timur. Apakah 3 Majus mengikuti perintah Herodes untuk kembali bertemu dengannya setelah mengunjungi bayi Yesus? Jawabannya adalah tidak. 3 Majus itu mereka tidak bertemu dengan bayi Yesus. Minta maaf, mereka tidak bertemu dengan Raja Herodes. Padahal Herodes sudah bilang, setelah kamu bertemu Yesus, kamu ketemu lagi dengan saya. Tetapi mereka tidak mau bertemu dengan Herodes. Mereka tidak mengikuti perintah Herodes karena mereka sudah tahu maksud Herodes. Mereka sudah tahu bahwa Herodes ingin bertanya kepada mereka, di mana bayi Yesus itu? Di mana mereka menemui bayi Yesus itu? Supaya Herodes dapat bertemu bayi Yesus dan membunuh bayi Yesus itu. Jadi mereka ingin melindungi bayi Yesus, mereka tidak mau bertemu dengan Herodes karena mereka takut Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Kalau Herodes tahu di mana keberadaan dari bayi Yesus tersebut. Pertanyaan terakhir, apa yang dipersembahkan 3 Majus kepada bayi Yesus? Tadi di video kita dengar bahwa 3 Majus datang tidak dengan tangan kosong. Mereka datang dengan hadiah untuk bayi Yesus. Apa ya kira-kira hadiahnya? Ada 3 jenis hadiah, yakni ada emas, ada kemenyan, dan juga ada mur. Emas itu mau melambangkan Yesus sebagai raja. Kemenyan mau melambangkan Yesus sebagai Allah, karena biasanya kemenyan itu dipakai pada saat upacara-upacara ibadat orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan terakhir adalah mur. Mur melambangkan penderitaan dan kematian Yesus saat dia sudah besar nantinya. Baik, anak-anak yang terkasih, jadi ketiga Majus tadi mereka tidak menyerah. Perjalanan mereka jauh dan banyak tantangan. Salah satu tantangannya itu adalah dari Herodes tadi. Walaupun banyak tantangan, mereka tetap tidak menyerah untuk mengunjungi bayi Yesus. Nah, kita harus mengikuti sikap mereka ini. Kita tidak boleh menyerah kalau kita menghadapi tantangan. Jika kita menemukan kesulitan, maka hendaklah kita berdoa dan berusaha untuk mengenal Tuhan. Lalu 3 orang Majus tadi datang menyembah Yesus, raja yang baru lahir. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk menyembah Yesus yang baru lahir. Di sini kita belajar dari mereka supaya kita mau menyembah dan menghormati Tuhan. Berdoa setiap hari salah satu bentuk kita menyembah Tuhan. Datang ke gereja untuk perayaan Ekaristi, untuk berdoa, itu juga salah satu cara kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu-lagu rohani, itu juga salah satu cara kita menyembah Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar nyanyi lagu yang viral di TikTok, nyanyi juga lagu-lagu rohani itu. Nah, karena menyanyi lagu rohani menjadi salah satu cara kita menyembah Tuhan. Lalu yang berikutnya, tadi 3 orang Majus itu datang bawa hadiah, datang bawa persembahan terbaik, yakni emas, kemenyan, dan mur. Ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita itu saling berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Misalnya kita dapat membantu teman atau menyumbang kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau misalnya saat teman kita itu berhasil melakukan sesuatu, kita bisa puji dia, hebat kau
keren kau, mantap kau. Itu sudah sebagai salah satu cara kita mau mengikuti 3 orang Majus dari timur tadi. Mereka datang untuk menyapa bayi Yesus, mereka datang untuk menyembah bayi Yesus. Kita juga bisa mengikuti teladan mereka, misalnya berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kita bisa juga mengucapkan salam kalau seandainya kita bertemu orang-orang yang berhasil, misalnya sekedar mengucapkan selamat atau sukses seperti itu. Baik anak-anak, Ibu Ance harap pelajaran hari ini bisa kalian mengerti kalian bisa ambil hal-hal yang baik dari 3 orang Majus dari timur ini. Belajar lagi minggu depan saat kita ketemu lagi, Ibu Ance akan tanya lagi nih, pelajaran kita hari ini ada yang masih ingat ataukah sudah lupa? Baik anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati.